Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa saat ini dapat berjumpa dalam acara sapaan majelis kepada seluruh jemaat GKJ Salatiga Utara, walaupun hanya lewat media sosial, namun tidak mengurangi esensi dari sapaan ini. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Harapan kami semua selalu sehat, damai sejahtera dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Sebagai dasar sapaan ini akan kami ambilkan dari firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 41 sampai 44 yang demikian bunyinya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Bapa kami di surga, kami menghadap-Mu ya Tuhan, mohon bimbingan agar di dalam kami melakukan acara sapaan ini dapat sekaligus mewartakan firman-Mu, sehingga siapapun yang mendengarkan akan semakin kuat imannya. Berikan kemampuan kepadaku ya Tuhan, agar apa yang saya sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan kami ambilkan dari Lukas 19 ayat yang 41 sampai 44 demikian. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana melawat engkau." Demikian sabda Tuhan yang urainya akan kami beri tema ingkar janji berbuah bilai. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam perikop ini dikisahkan tentang perkunjungan Yesus Kristus ke Yerusalem yang dielulukan oleh para pengikutnya, sampai-sampai para pengikut itu banyak yang menghamparkan pakaiannya di jalan-jalan yang akan dilewatinya. Tetapi apakah dengan perlakuan itu Yesus Kristus merasa sepenuhnya bersukacita? Ternyata tidak, saudara-saudara. Justru setelah melihat sosok kota Yerusalem, hatinya menangis. Karena kota itu pada saatnya akan dihancurkan oleh Tuhan melalui peperangan yang akan terjadi. Semenjak awal zaman, Tuhan telah terbukti bahwa semua janji-janjinya selalu ditepati. Memberi perlindungan dan pemeliharaan kepada semua orang yang percaya dan setia menjalankan perintah-perintahnya. Namun tidak segan-segan memberi sanksi atau hukuman bagi yang mengkhianatinya. Yerusalem akan dihancurkan karena penghuninya sebagian besar sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan. Yang diutamakan hanyalah kebutuhan-kebutuhan duniawi, sekalipun dengan cara-cara yang sesat, asal dapat menguntungkan diri sendiri akan tetap dilakukan. Para imam agama atau ahli Taurat sudah ingkar janji
menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Umat banyak yang berpaling dari Tuhan, menyembah berhala yang diyakini dapat menjadikan hidupnya lebih menyenangkan. Pelajaran yang dapat kita petik dari kisah itu adalah karakter dari Tuhan yang selalu setia menepati janji. Dalam kehidupan kita banyak mengalami hal-hal yang kadang-kadang sulit untuk kita lakukan, meskipun sebelumnya telah menyatakan janji. Hal kecil sebagai contoh misalnya, janji akan temuan dengan seseorang jam 1 misalnya, jam 2 baru datang. Tentu saja kejadian itu bisa membuat yang diberi janji akan menjadi kurang enak hati, bahkan bisa jengkel. Ada undangan jam 6, jam 7 baru nongol, padahal sebelumnya sudah janji akan datang tepat pada waktunya. Pada awal mendapat pekerjaan, berjanji akan mentaati semua peraturan dan tekun bekerja. Tetapi dalam perjalanan waktu menjadi semakin malas dan sering terlambat datang. Apabila hal itu terus dilakukan, tidak mustahil pimpinannya memberi sanksi, bahkan bisa memecatnya. Janji kepada diri sendiri pun kadang susah untuk menepatinya. Dalam hati berjanji akan selalu menjaga kesehatan, tetapi dalam kesehariannya, meskipun sedang ada pandemi COVID-19, kemana-mana tidak pakai masker, jarang cuci tangan, dan sering berkumpul dengan kelompok-kelompok orang. Hal-hal demikianlah yang memudahkan tertular atau menularkan penyakit yang bisa mengganggu kesehatan. Yang lebih fatal lagi, saudara-saudara, bisa menimbulkan kematian. Yang sangat perlu kita tepati adalah janji kita kepada Tuhan. Karena apabila janji-janji itu banyak yang kita ingkari, yang menepati janji justru Tuhan sendiri akan memberi sanksi atau hukuman kepada kita. Untuk itu, marilah kita berusaha secara maksimal menepati janji-janji yang telah kita ikrarkan, terutama janji sewaktu kita baptis dahulu. Akan selalu setia menjalankan perintah-perintah Tuhan dan melaksanakan aturan-aturan yang berlaku dalam persekutuan gereja, agar bilawi seperti yang dialami oleh umat Yerusalem pada zaman itu, yang merupakan sanksi dari Tuhan, dapat kita hindari. Karena kelemahan kita sebagai manusia tentu tidak mampu menjalani dengan sempurna. Namun apabila kita dengan sepenuh hati berserah diri mohon tuntunan kepada Roh Kudus, kita yakin Tuhan akan menolongnya. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami surgawi, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu telah dapat kami sampaikan dalam acara sapaan ini, di mana kami diingatkan agar selalu menepati janji. Karena hal tersebut merupakan kewajiban kami untuk memuliakan nama-Mu. Mohon perlindungan-Mu ya Tuhan, agar seluruh jemaat GKJ Salatiga Utara selalu sehat, damai sejahtera, dan dapat terhindar dari pengaruh-pengaruh jahat yang dapat menyesatkan jalan hidup kami. Mohon ampun ya Tuhan apabila dalam acara ini terdapat dosa dan kesalahan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Demikian saudara-saudara yang dapat kami sampaikan.
apabila ada kekurangan dalam penyampaian ini, mohon dimaafkan. Tuhan memberkati.